wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan bab istihbabu ta'jilil iftar, anjuran untuk menyegerakan berbuka ya. Kalau hadis kitab ini 685 ya, dan 677 ya, sekitar itu bab puasa ya. Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia selalu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka ya. Dalam syarahnya, ma syara'u ilahi uqba ghurubis syamsi mubasyaratan fi Ramadan. Setelah terbenamnya matahari maka dia segera berbuka. Kalau kita zaman sekarang alhamdulillah sudah ada imsakiyah, sudah ada jadwal waktu salat, sudah mudah mengetahui waktu masuknya berbuka puasa. Kalau di zaman nenek kita atau di masa lampau, tentu orang melihat matahari terlebih dahulu. Tidak semudah hari ini. Makanya kalau di kampung-kampung itu dulu orang memukul beduk tabuh. Kalau sudah berbunyi, berarti sudah masuk waktu salat maghrib. Apalagi sebelum ada listrik. Tapi kalau antum sekarang tu tidak merasakan ya, karena mungkin di kampung-kampung antum sudah ada listrik, sudah ada radio, ada sarine. Kalau dulu semuanya tentu tidak ada. Jadi dianjurkan untuk segera, karena berbuka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu ibadah, kita berbuka pun ibadah ya. Jadi berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Hadis berikutnya, qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hamba yang saya sukai adalah yang segera menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan ditunda-tunda berbuka puasa. Berbuka dulu kemudian baru salat maghrib. Jangan karena saya ingin lebih saleh, orang berbukanya sebelum maghrib, kalau saya selesai salat maghrib baru berbuka, itu juga salah. Bab yang kedua, istihbabus sahur, anjuran untuk makan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka bersahurlah, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian diuraikan secara mufradat, sahur itu adalah al-aklu waqtas sahar, makan di waktu sahur. As-sahar juz'um minal lail, sahur itu sendiri bagian dari malam, qubailas subhi, sebelum subuh. Jadi menjelang subuh itulah yang sahur. Tapi kalau jam 11 malam itu belum sahur. Dekat menjelang subuh, itu yang diistilahkan dengan sahur ya. Dan waktu sahur itu ada berkah. Apa arti berkah di sini? Ajrun wa thawabun, pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Au quwwatun 'ala shaum, kekuatan untuk berpuasa. Dengan sahur itu kita lebih kuat untuk berpuasa. Wa tansyitullah wa takhfifun limasyaqqatihi, menjadikan kita bersemangat untuk berpuasa dan meringankan beban puasa. Au namaun ya'ummu dzalika kullahu wa ghairahu min bazlit ta'am 'alal muhtajin wa du'a fi hadzal waqt mubarak. Dan segala sesuatu yang terkait dengan itu, termasuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan berdoa di waktu sahur itu, termasuk doa yang dianjurkan. Karena di antara doa yang mustajab itu adalah doa di waktu sahur, kan sepertiga malam yang akhir.
Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Rahmat Allah itu turun pada sepertiga malam yang akhir. Ya, maka di dalam Al-Quran pun wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur itu mereka beristighfar. Jadi bangun waktu sahur itu banyak ibadah yang bisa dilakukan, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka kalau antum baca kitab Majmu' Syarah Muhazzab dan kitab-kitab lain yang membahas panjang lebar terkait waktu sahur atau terkait salat tahajud, kan disebutkan beberapa ibadah yang bisa kita lakukan di waktu sahur. Bahkan andai pun kita malas di waktu sahur itu, mungkin kita tidak puasa tapi kita terbangun dan kita malas untuk tahajud, minimal kita berdoa saja di tempat tidur. Tidak bisa juga berdoa di tempat tidur, minimal mengucapkan astaghfirullah. Pemanya kita terbangun jam 4, jam setengah 5 hari Kamis ke puasa, tidak kata tahajud malih lah, tapi kita juga minimal berdoa. Tidak bisa juga ucapkan astaghfirullah, tidur lagi. Ini untuk yang pemalas ya. Jadi untuk yang pemalas pun diharapkan untuk beribadah. Jadi untuk yang pemalas minimal ucapkan astaghfirullah. Jadi waktu sahur itu kalau kita bangun subuh bulan Ramadan itu dari jam 4 kita bangun itu sampai orang azan subuh, itu waktu yang mulia. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Jadi antum mungkin melihat ada orang selesai salat dia tidak berdoa ya. Selesai salat tidak pernah dia, kita lihat angkat tangannya. Kenapa tidak ada pula perintah untuk itu ya. Kebiasaan orangnya berdoa setelah salat. Mungkin dia berdoa di waktu-waktu mustajab. Di saat kita tidak berdoa, mungkin dia bangunnya 4 subuh itu sampai azan subuh dia berdoa saja terus, meskipun tidak dengan mengangkat tangan, karena doa itu tidak harus pula mengangkat tangan. Ya, jadi waktu sahur itu sebelum subuh itu adalah waktu yang panjang untuk berdoa, dan kita dianjurkan untuk berdoa pada waktu-waktu itu. Dan jadi Nabi Muhammad SAW termasuk masalah tidur apa? Siang hari qailulah, tidur sedikit di siang hari untuk meringankan bangun di malam hari. Demikian juga Nabi Muhammad itu kebiasaannya cepat tidur setelah Isya. Dan sunnah Nabi itu setelah Isya tidur agar cepat bangun. Dan setelah bangun itu banyak yang bisa kita lakukan. Termasuk bagi penuntut ilmu pun dalam bimbingan para ulama dalam masalah belajar, dalam masalah menghafal, waktu yang tenang untuk menghafal, untuk belajar itu salah satunya juga di waktu sahur. Jadi ungkapan hadis sahur itu berkah ya, makanannya berkah, ibadahnya berkah, kegiatan apa yang kita lakukan di waktu itu penuh berkah. Nah, maka biasakanlah bangun sebelum subuh. Tapi kalau malam begadang yang dua boleh berlalu aku salat subuh terlambat, ada hilang berkah waktu sahur. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Anjuran untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu sahur. Bahkan dalam syarah ini disebutkan kebaikan yang ada di waktu sahur itu la yaqtaru ala balil insan, tidak bisa terpikirkan dan dibatasi oleh manusia. Allah yang tahu. Keberkahannya tidak bisa pula kita batasi. Ya Allah lah yang tahu. Yang bagi li muslim alla yaquma bi umuril adiyah mujarradah anin niyatis salihah. Sepantasnya muslim itu untuk tidak melaksanakan satu kebiasaan saja tanpa ada niat yang saleh. Jadi kita bangun sebelum subuh itu hendaknya diiringi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang saleh itu sebelum tidur itu dia sudah berniat untuk berbangun tahajud. Jadi berniat saja kita sudah berpahala. Saya cepat tidur, semoga nanti cepat bangun, ada berpahala. Kemudian bangun kita, berwuduk, sebelum berwuduk cuci pula tangan 3 kali sebagai sunnah, ada tambah pula pahala. Kemudian berwuduk dah berpahala. Selesai berwuduk dibaca pula 10 ayat terakhir surat Ali Imran, sudah tambah pula pahala. Kemudian salat tahajud dah berpahala, salat witir berpahala. Bangunkan pula teman, tambah lagi pahala. Melangkah kaki ke masjid dah berpahala. Sampai di masjid sebelum azan salat tahiyatul masjid berpahala. Selesai jawab pula suara azan berpahala. Ya, selesai azan salat sunat pula 2 rakaat. Berdoa sampai orang iqamah, itu semua kan pahala saja semuanya. Deretan pahala-pahala. Jadi waktu sahur itu waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang saleh. Saat orang saleh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 24 jam itu ya, waktu orang saleh itu terlihat pada waktu sahur. Maka biasakan cepat tidur sehingga mendapatkan berkah kebaikan dari waktu sahur. Selesai masalah sahur, masalah berbuka. Ma yustahabbul iftaru alaih, dengan apa dianjurkan berbuka. Berbuka puasa itu apa yang akan dimakan ya. Dari Salman ibnu Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Apabila berbuka salah seorang di antara kamu, hendaklah berbuka dengan korma, tamar. Fa in lam yajid, kalau tidak ada tamar, falyuftir ala ma', berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, sungguhnya air itu mensucikan, membersihkan. Kalau sekarang ya, setelah tahun 2000 di mana-mana orang banyak menjual korma. Masuk sekarang. Sudah ada di Simpang Serambi itu sudah ada orang jual korma. Bisa sesuai dengan hadis, kalau berbuka, berbukalah dengan korma. Korma itu banyak. Nah, kalau 10 terakhir nanti etikaf untuk di sini korma itu tersedia terus. Ya, kalau zaman kakek nenek kita dulu tuh tidak semudah ini mendapatkan korma. Maka orang itu apa yang mirip dengan korma, berbuka dengan yang manis-manis. Kalau ustaz kecil dulu orang berbuka itu dengan apa? Apam sarabi, ya, itu dijual-jual orang. Gorengan seperti itu. Sekarang udah banyak orang jual korma. Apa sesuai yang dianjurkan Nabi, berbukalah dengan korma. Fa illam yajid, kalau tidak ada korma berbuka dengan air, bisa dengan yang lain. Ya, kalau antum sekarang berapa banyak minuman, bahkan makanan minuman yang tidak dijual orang di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa, nah di bulan Ramadan muncul dia. Banyak itu jus dengan segala bentuknya, es apa itu minuman pakai minuman es buah-buahan, nah, kan banyak macamnya itu. Jadi kalau orang mengatakan puasa Ramadan mengurangi makan dan minuman, ternyata di bulan Ramadan itu paling banyak makanan dan minuman. Berbagai macam makanan dijual belikan orang untuk takjil, istilah orang sekarang kan. Jadi kata-kata takjil itu diambil dari hadis tadi. Ajjalul fitra, bersegeralah berbuka, maka muncul istilah takjil. Itu istilah kita, tidak tahu pula orang di Arab ini. Itu made in Indonesia pula istilah takjil apa? Takjil tidak tahu orang Arab. Nah, kita sekarang sudah jadi istilah pula di negeri kita. Takjil, menyediakan takjil di simpang-simpang lampu merah banyak orang menyediakan takjil. Tapi kalau antum pergi ke negeri Arab, luar biasa. Di mana-mana orang menyediakan makanan, ayam 1 ekor malah kasih. Itu berbuka puasa. Apalagi kalau antum di Mesir, ternyata orang-orang di Mesir itu walaupun mereka orang Mesir itu miskin, tapi sudah menjadi tradisi pula menyediakan hidangan di bulan Ramadan.
Kalau zaman Ustaz di Madinah itu baru saja kita sampai dekat masjid itu kita sudah ditarik-tarik orang itu. Makan hidangan saya, makan hidangan saya. Digaji pula orang untuk mencari orang yang akan berbuka. Itu tahun-tahun 90-an. Tapi kalau sekarang karena orang sudah banyak umrah, mungkin sudah banyak orang yang akan makan. Nah, ini kemudian dalam syarahnya diterangkan kenapa dianjurkan minum air, karena ini juga akan bagus menurut kesehatan. Mungkin karena sudah seharian tidak minum itu lebih dibutuhkan daripada makan ya. Walaupun dua sama dibutuhkan, tapi minum itulah yang utama. Seperti ini menurut kedokteran ya. Maka dianjurkan untuk minum ya. Kalau tidak ada korma kemudian minum ya. Bab baru an-nahyu 'anil wisal fi shaum. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasil. Nabi melarang orang untuk puasa terus-menerus. Ini orang sangat saleh lah. Puasa terus-menerus dilarang oleh Nabi. Kemudian berkata seseorang kepada Nabi, fa innaka tuwasil, engkau gimana ya Rasulullah, kamu puasa saja terus. Seperti hadis yang sudah kita baca, Nabi datang ke rumah Aisyah, dia doa sarapan Aisyah, tak do kata Aisyah. Apa jawaban Nabi? Saya berpuasa. Kan ini bab bolehnya berniat puasa sunat di siang hari. Kan berpuasa saja Nabi. Maka di sana Nabi melarang orang puasa, sedangkan Nabi dilihat oleh para sahabat sering puasa saja. Ayyukum misli, siapa di antara kamu yang seperti saya, kata Nabi. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, saya diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan saya. Jadi saya disamakan. Falamma abaw ayantahu anil wisal wasala bihim yauman summa yauman. Di saat mereka enggan untuk berhenti dari wisal, wasala bihim yauman summa yauman. Kemudian mereka berpuasa satu hari, kemudian satu hari, kemudian mereka melihat hilal. Faqala la ta'akhkhara al-hilalu lazittukum. Handai hilal itu terakhir akan aku tambah ya. Seolah-olah Nabi menghukum mereka atau mengomentari apa yang mereka lakukan. Wah, tidak bagus pula puasa terus-menerus. Makanya ada hadis, atau Ustaz ada di belakang ini. Puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa satu hari, nah itu baru bagus. Hari ini puasa, besok tidak. Tapi kalau puasa terus-menerus itu juga tidak bagus. Dan ada hadis-hadis lainnya yang terkait orang yang berpuasa terus-menerus. Kemudian dalam syarah dikatakan makruh ya, puasa terus-menerus. Kemudian wisal, puasa terus-menerus, karena min khasa'is sallallahu alaihi wasallam, itu keistimewaan Nabi Muhammad. Tanpa sahur pun Nabi kuat beberapa hari itu puasa. Wala yajuzu li ghairi, dan tidak boleh bagi yang lain. Berarti Nabi karena yut'imuni wa yasqini rabbi, memberi makan dan minum saya Tuhan saya. Tidak bisa disamakan dengan itu. Khasa'isun Nabi, keistimewaan Nabi. Kemudian an-nahyu 'anil ghulu fid din, larangan untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi puasa terus-menerus makruh, salat terus-menerus. Makanya ulama yang menganjurkan salat, apa istilahnya, salat sunat mutlak, itu kan ada pula batasan-batasannya. Bukan boleh begitu saja, tidak melalaikan kewajiban, tidak di waktu yang dilarang, tidak memberikan mudarat. Ada pula batas-batasan dibuat oleh ulama, karena berlebih-lebihan dalam beragama itu juga tidak bagus. Nah, puasa wisal. Ta'khirun nahyi 'anil muharramat fi siyam, hal-hal yang diharamkan ketika puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu
wa syarabahu. Orang yang dengan puasa itu tidak akan menjadikan dia meninggalkan dusta dan berkelakuan yang bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah pada dia tidak makan dan tidak minum. Ini kan motivasi, dorongan agar orang yang berpuasa itu memperhatikan tingkah lakunya, memperhatikan ucapannya. Qauladzur, perkataan yang jahat, perkataan yang tercela dan membuat zur, sebuah kedustaan. Jadi orang-orang yang puasa tapi dusta, puasa tapi masih bermaksiat, nah itu tidak diinginkan. Laisa lillah hajah, tidak ada keinginan Allah untuk dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi orang puasa itu harus mengendalikan diri. Walaupun rukun puasa itu berniat dan menjauhi semua yang membatalkan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, zahirnya seperti itu. Tapi dalam hadis-hadis seperti yang kita baca, perkataan dan perbuatan pun di bulan Ramadan itu harus dikendalikan. Salah satu cara mengendalikannya, maka perbanyak baca Quran di bulan Ramadan sehingga tidak banyak cerita-cerita yang lain. Ada target mengkhatamkan Al-Quran, ada target salat berjamaah, sehingga waktu kosong, hura-hura, hari yang tidak bermanfaat itu jauh dari kita. Jadi karena Ramadan hanya beberapa hari lagi, berapa? 20 hari lagi. Sekarang tanggal berapa? Pas 20 hari lagi. Sekarang kan Februari ini sebentar. Terakhir Februari kita sudah salat tarawih. Maka selama Ramadan itu kendalikan diri, hati-hati dalam berbicara. Karena semua kita ingin kita puasa, kita banyak beribadah, terhindar dari maksiat-maksiat, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Kemudian bolehnya mencium istri ini untuk suami istri, tidak perlu pula untuk baca ini. Tak usah nak. Perlu. Ini ingin cepat nikah. Sampai kita di hadis ini, hadis suami istri. Tapi kan kelas 12 kan tak apa-apa, dia mau nikah setelah Ramadan. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakum liirbihi. Telah Nabi mencium istrinya dan dia dalam keadaan puasa, dan dia apa istilahnya, apa artinya yang bagus dengan istrinya, kita baca sajalah. Intinya bergurau dengan istrinya di bulan Ramadan. Dia bergurau yang wajar antara suami istri. Tapi kalau pacaran pasti batal puasa. Ini suami istri. Walakinnahu, tapi ada kata-kata Aisyah ini yang perlu diingat oleh para laki-laki calon-calon suami ini. Tetapi adalah Nabi itu orang yang paling dapat mengendalikan hawa nafsunya di antara kamu. Kalau kamu jangan cuba-cuba lah, kau batal puasa lah. Itu Nabi kata Aisyah. Aisyah itu paham suaminya. Jadi jangan, bukan berarti semua dilakukan Nabi itu dalam hal seperti ini kita bisa pula melakukannya, tidak semuanya. Makanya antum kalau nikah itu jangan sebelum Ramadan, setelah Ramadan nikah nanti. Ya ingat siapa yang mau cepat nikah tadi, Umar. Ya nikah itu setelah Ramadan. Ini besok orang mau puasa, antum nikah sekarang, antum cari masalah. Masuk yang perempuan ya sabar saja dulu nak. Kalau sang imam nanti minta nikah nanti setelah Ramadan ya. Nah, maka dalam syarah ini bagus ulama mensyarah hadis ini kan menggambarkan boleh mencium istri ketika puasa. Tapi karena ada kata-kata Aisyah, siapa pula yang mampu seperti Nabi mengendalikan nafsu? Maka dalam syarah apa kata penulis kitab ini? Istihbabu tarkil qublah lis-shaim.
Anjuran meninggalkan mencium istri ketika puasa. Jangan sebaliknya. Nabi dia cium lepas puasa, batal puasa. Idza kana yakhsha ala nafsi, kalau dia khawatir terhadap dirinya, hati-hati sajalah. Sama dengan bawah. Jawazul qiblah wal masaim idza kana qadiran. Tapi kalau dia yakin pula dirinya bisa mengendalikan, itu boleh, tapi meninggalkan lebih baik. Itu kembali kepada pribadi seseorang. Jawazul hadis wal ikhbar anil asya allati yastahyi minha. Boleh menceritakan, menyampaikan sesuatu yang mungkin malu kita mendengarkannya. Wa zalika li isharil haq, karena tujuannya untuk menampakkan hal yang benar. Karena kalau tidak disampaikan nanti antum tidak tahu pula. Maka lebih baik disampaikan, tapi bukan untuk dipraktekkan. Nah, ini kembali kepada pribadi seseorang. Hukumnya tidak berlaku umum. Hadis ini menggambarkan boleh, tapi ada pula kehati-hatian seperti yang disyaratkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya. Al-qaul fil hijamah fis siyam. Ini masalah berbekam ketika puasa. Karena bekam ini salah satu pengobatan yang terkenal di zaman Nabi. Termasuk Nabi pun pernah berbekam. Itu pengobatan yang masyhur, ya. Ketika saya di Madinah, saya lihat orang bekam itu. Ada pula beberapa tempat bekam, ya. Seperti kita pergi ke pasar, ada tukang pangkas, akan ada tukang pangkas 1, 2, 3, ada 3, 4 orang dia ada dalam ruangan itu, ada nama masing-masing. Di Madinah ada pula tempat itu tukang bekam, ada beberapa orang dia makan bekamnya semua. Tapi Ustaz takut melihat orang bekam itu pakai pisau. Kalau itu sekarang malah pakai bekam itu kan sudah alatnya sudah modern mula. Kalau dulu memang dengan pisau. Madinah pun ketika Ustaz lihat itu masih pakai jarum, ya benar-benar jarum, mana ditusuk keluar darah. Ya, ingin mencoba silakan, tapi Ustaz sampai hari ini memang belum pernah berbekam. Ya, berbekam ketika puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi itu berbekam ketika dia ihram, dan Nabi itu berbekam ketika dia berpuasa. Anna Nabi ta'ala rajulin bil Baqiyah. Nabi menemui seseorang di Baqiyah. Wa huwa yahtajim fi Ramadan. Dan dia berbekam di bulan Ramadan. Faqala aftaral hajimu wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ini ada urainya di bawah nanti. Awalu ma kuriha ihjamah lis-shaim. Awal dimakruhkan berbekam bagi orang yang puasa, yaitu Ja'far bin Abi Talib berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Kemudian Nabi berkomentar aftara hadzani. Summa rakhasan Nabi ba'du fil hijamah lis-shaim. Kemudian Nabi membolehkan berbekam bagi orang yang puasa. Wa kana Anas, dan Anas pembantu Nabi itu berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Jadi berbekam itu mungkin pernah dilarang, makruhkan, dan pernah pula dibolehkan. Dan itu kesimpulannya tentu kita melihat kondisi kita. Kalau tidak perlu berbekam di bulan Ramadan, tidak usah berbekam. Kita berbekam di malam hari. Apalagi kita orang yang lemah, berbekam di hari-hari biasa saja langsung pingsan, langsung pening. Nanti ketika Ramadan berbekam pula tidak kuat puasa. Maka ini perlu pertimbangan orang yang ingin berbekam di saat dia puasa. Makan, minum ketika lupa. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih.
adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang lupa dan dia sedang puasa, maka dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, maka sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Jadi ini orang yang tidak sengaja makan minum di bulan Ramadan atau di saat dia puasa. Jadi kalau kita lupa, walaupun makan itu banyak, lanjutkan puasa. Karena pernah pula Ustaz bertemu seorang baru beberapa hari bulan ini baru Ustaz bertemu. Dia puasa, dia puasa tadi Ustaz. Tu lupa orang makan apa satu lo makan lemak Ustaz. Itu dah puasa, saya boleh ni. Ini juga salah, walaupun makan kan tambah lo kan makan sate syukur yo makan sate syukur nah. Kan sebelah yo lo. Lebih keduanya baru tekan nawak puasa tadi. Ya, lanjutkan puasa dah jadi masalah. Meskipun sudah banyak yang dimakan. Jadi tidak ada pula ukurannya banyak dimakan atau sedikit dimakan. Lupa itu kemudian teringat ya langsung berhenti. Jangan ni mau lupa tadi kau tanggung biasalah. Itu tidak jadi. Itu kita yang membatalkan puasa. Jadi pas ingat itu langsung lanjutkan puasa. Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah wa sahih. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan makan di bulan karena lupa, maka tidak ada qada ataupun kafarat baginya karena ketidaksengajaan. Ini keringanan dalam beragama. Ma yufidul hadis man aftara nasiyan yutimmu saumahu. Siapa yang berbuka karena lupa hendaklah dia sempurnakan puasanya dan tidak wajib mengqada. La farqa fi nisyan fi shaumi bainal faridah wan nafilah. Tidak ada bedanya baik puasa sunat ataupun puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau lupa itu tetap tidak membatalkan puasa. Jadi puasa Senin Kamis pun kita lupa, kita makan tidak jadi masalah. Puasa Ramadan atau yang perempuan mengganti puasa Ramadan kemudian dia ada sengaja makan, ya semuanya sama, tak sengaja tidak membatalkan. Muntah bagi orang yang puasa, hadis baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu al-qai'u fala qada alaihi. Aman istaqa'a fa'alaihi al-qada. Orang yang muntah secara tiba-tiba tidak wajib mengganti. Tapi orang yang sengaja dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya kemudian dia muntah, berarti dia wajib mengganti puasanya ya. Jadi muntah biasa saja itu tidak membatalkan puasa. Tapi muntah berusaha untuk mengeluarkan sesuatu, berarti dia sengaja membatalkan puasa dengan muntah itu ya. Ini juga jarang terjadi. Kemudian orang musafir lagi, orang dalam perjalanan jauh. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Pada tahun pembebasan kota Mekah, Rasulullah datang ke Mekah itu di bulan Ramadan. Fasama, maka Nabi berpuasa hatta balagha Qura al-Ghanim, sampai Nabi ke kampung Qura al-Ghanim. Ya, fasaman nasu, orang pun berpuasa. Summa da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu. Kemudian Nabi meminta segelas air, kemudian Nabi mengangkatnya sehingga dilihat oleh orang banyak. Summa syariba, kemudian Nabi minum air itu. Faqilalah inna ba'dun nas qad sama. Sebagian orang ada yang berpuasa, maka Nabi menjawab ulaika usah, berarti orang itu bermaksiat. Ini ada kata lanjutannya di bawah ya. Dalam lafaz lain innan nasa qad syaqqa alaihi siyam, orang zaman itu sudah berat baginya berpuasa. Wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta, nah, maka mereka hanya menunggu apa yang kamu lakukan. Maka Nabi meminum air ya. Fasyariba, maka Nabi minumnya sehingga orang lain tahu kalau Nabi berbuka ya.
Maka dalam keterangan di sini disebutkan jawazul fitri lil musafir hatta walau kana qad istahalla alai Ramadan fil hadir. Boleh berbuka puasa bagi musafir. Kemudian yang bagi lil ilman ar-rifqu birriayah wa daf'il masyaqqah. Seharusnya seorang pemimpin memberikan keringanan bagi orang yang dipimpinnya, seperti Nabi ketika Fathu Makkah dilihat para sahabat sudah letih, mungkin kehausan, dan itu di bulan Ramadan. Sampai akhirnya Nabi memperlihatkan kepada orang bahwa beliau berbuka puasa. Maka secara umum nanti kesimpulannya boleh berbuka, boleh berpuasa. Ya, kita cukupkanlah sampai di sini. Semoga di Ramadan bulan depan kita bisa berpuasa secara maksimal. Kita banyakkan ibadah di bulan Ramadan, walaupun nanti ujian nanti di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai batal pula puasa gara-gara ujian. Kemudian musafir itu boleh memilih antara puasa atau berbuka diganti dengan hari lain. Kemudian orang yang makan minum terlupa atau tidak membatalkan puasa, berbekam ketika puasa, ya itu dibolehkan, ya. Dan itu kembali kepada kondisi seseorang. Memakai calak di bulan puasa ini juga ada babnya, ya. Itu juga dibolehkan, ya. Tadi untuk suami istri ada pula aturannya. Karena menyambung puasa tiap hari itu juga tidak bagus. Sebaiknya adalah puasa Nabi Daud. Kemudian dianjurkan untuk berbuka puasa dengan korma atau dengan air. Ya, kemudian keutamaan waktu sahur, makan di waktu sahur, beribadah di waktu sahur. Dan berbuka itu hendaknya disegerakan. Inilah beberapa hadis terkait puasa. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum bisa pula mengajarkan nanti kepada orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.